Halo, salam jumpa teman-teman. Ini lagi di kebun pisang lagi ya. Kita sudah 2-3 hari ini mulai lebaran nggak ke kebun. Baru hari ini kita lihat ke kebun. Jadi begini keadaan kebun kita ya. Karena kita pertanian pisang ini teman-teman perlu ya seminggu sekali atau 10 hari sekali kita cek ya. Supaya kita tidak salah paham kalau kita menerjemahkan ada yang nanya ya, karena kita ini di YouTube ya teman-teman, di YouTube Wiratadaya selalu menginformasikan bidang pertanian teman-teman ya. Bidang pertanian untuk diinformasikan termasuk pertanian pisang, tales, bote, dan jagung ya. Termasuk semua pertanian yang ada di kelompok kita ini kita ceritakan dan kita sampaikan ke petani lain supaya untuk motivasi masa depan petani ya termasuk petani organik teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mengikuti channel YouTube Wiratadaya bidang pertanian organik. Cara-cara pertanian organik itu yang taninya masih pemula, artinya belum senior ya teman-teman, karena mayoritas di Kalimantan Timur ini yang bagian daerah saya ini ya masih budidaya tanam pangan ini kan belum lama teman-teman ya. Yang dulu-dulunya cenderung ke perusahaan sama di kayu sama di tambang ya. Jadi untuk saat sekarang ini udah alhamdulillah mulai cenderung ke tani sekitar berapa persen yang sudah mau mengikuti tani pangan ya. Karena setelah dianjurkan dari Pak Jokowi dulu pertanian pangan ini harus usahakan, harus digalakkan, harus diperbanyak pertanian pangan. Jadi maka teman-teman kita kelompok tani ini langsung bergegas untuk pertanian ya. Jadi kan masing-masing orang beda teman-teman, ada yang pertanian pisang, ada yang jagung, ada yang tales, ada yang singkong, ada yang cabai dan tomat ya. Jadi teman-teman untuk pembahasannya hari ini kita membahas tentang pertanian pisang ya. Kita pertanian pisang ini teman-teman mudah sekali ya. Artinya kalau kita yang belum punya modal, yang modal sedikit bisa ya teman-teman kita budidaya pisang ini. Contohnya teman-teman yang rantau dari Jawa hanya belum punya lahan, kita bisa pinjam sama lahan orang. Terus keduanya kita belum punya modal, kita tanam pisang ini nggak perlu modal teman-teman ya. Perlunya misalkan kita kerja di luar ya, di bangunan atau di kebun atau panen sama orang, kita kerja 10 hari teman-teman, untuk bikin lahan ini 20 hari cukup ya teman-teman ya. Itu yang 20 hari ini untuk bekerja kita bikin lahan pertanian. Nah pertanian itulah untuk celengan kita, untuk tabungan kita. Apalagi kalau pisang ini teman-teman, pisang ini jarak jangka panjang ya. Pisang ini minimal kita 6 bulan atau 7 bulan baru panen. Tapi setelah panen sekali itu sepanjangan ya, sepanjang tahun kalau kita masih ngerawat, insya Allah masih panen teman-teman ya. Di situ keletaan menang kita. Makanya kita bilangkan untuk tabungan ya pisang itu teman-teman. Jadi kita kerja di tempat orang lain, di bangunan atau panen sawit tempat orang, kita masih punya tabungan tanaman pisang tadi ya, tanaman pisang. Jadi setelah itu teman-teman, seandainya kita kerja di tempat orang udah capek, terus berapa hari badan agak gerah-gerah gitu ya, kita duduk manis di rumah kan pasang pisangnya panen teman-teman. Nah itu ya, kita tidak sulit kalau untuk tentang pertanian ini teman-teman, karena budidaya apapun di Kalimantan ini masih mudah dijual ya. Nah sekarang ini tinggal petaninya yang belum banyak. Kalau yang beli luar biasa banyak, petaninya yang belum ada ya. Petani di sini masih pilih-pilih teman-teman, karena petani sini zaman 2 tahun yang lalu itu belum banyak orang nanam-nanam yang kayak pisang, kayak tales, itu paling orang-orang yang tertentu aja. Tapi kalau sekarang udah lumayan banyak. Sekarang di daerah saya ini ya sekitar, kalau untuk pisang mungkin ada, kalau
sekitar 300 hektar ada kalau tanaman pisang ya. Pokoknya selama 2 tahun ini mulai berkembang ya pisang mungkin, karena satu hari saya lihat itu setiap hari itu 1 truk 2 pickup pasti satu hari dari sini tuh teman-teman. Nah, pisang-pisang dari teman-teman kita di belakang sana sudah semua panen. Jadi tinggal pemula-pemula inilah kalau punya minat mau budidaya pisang sambil untuk tabungan, artinya kita kapan saja bisa mulai. Masalah bibit kita belum bisa beli, minta sama tetangga yang sudah panen bisa, karena orang sini luar biasa enak teman-teman, nggak pelit nggak. Kalau bibit pisang misalkan 10 sampai 20 itu gratis saja ya, bisa minta ya, terkecuali kalian mau nanamnya lebih dari 500 atau berapa itu harus beli ya teman-teman ya. Kalau cuman 10-20 itu bisa minta ke teman-teman yang dekat. Jadi itu saya sarankan teman-teman pemula yang khususnya merantau ya, yang waktunya masih sisa, artinya sisa dari kerja di kebun, misalkan kita panen di kebun atau rawat sawit orang, kita kan jam 3 sudah pulang teman-teman. Jadi jam 3 sampai sore ini kan ada waktu masih berapa jam. Itu bisa dimanfaatkan teman-teman ya, cari lahan. Kita kerja 1 jam 2 jam itu udah bermanfaat sekali ya, itu udah lumayan ya. Kalau kita untuk bertani, kita untuk nanam pisang, nanam apa itu masih bisa teman-teman ya. Itu jangan diabaikan yang waktu sedikit, karena sedikit itulah yang menjadikan kita nanti bukit ya. Karena kita nggak nyangka bahwa pisang ini mau kayak sekarang harganya tinggi teman-teman, karena sekarang lumayan lah harganya. Sekarang ini yang termasuk lumayan teman-teman, petani pangan ini jagung, pisang ya. Jagung sama pisang itu yang termasuk harganya normal ya. Tapi kalau cabai, tomat dan sebagainya kadang melambung, kadang turun, kadang melambung, kadang turun gitu ya. Nah, jadi yang sekarang ini yang khususnya normal jagung sama pisang aja ya. Harganya tetap standar ya. Jagung, pisang, padi itu yang harganya standar. Kalau termasuk semangka dan lain-lain itu dia naik turun harga. Jadi teman-teman yang khususnya teman pemula, kalau mau bergegas nanam pisang, lekasi supaya jangan ditunggu nanti-nanti. Karena manusia sekarang ini kalau tunggu nanti kadang-kadang malah sekian tahun lamanya nggak nanam teman-teman ya. Lupa ya. Itu. Jangan tergiur uang besar sehingga yang kecil tidak diingatkan. Karena kecil itulah nanti jadi besar teman-teman. Jadi ini cerita pribadi saya ya teman-teman. Pribadi saya dulu saya kuli bangunan ya. Kuli bangunan sekian tahun di Kalimantan. Setelah itu zaman kompet itu nggak ada bangunan, kita lari ke tani. Alhamdulillah sampai sekarang teman-teman saya langsung tani. Alhamdulillah di badan ya seger gitu loh. Nah, diseger karena kita tidak diatur orang, kita tidak ngatur orang. Nah, dan juga kita istirahat sewaktu-waktu enak, makan pun nyaman karena semua nggak beli kita. Pisang nggak beli, sayuran nggak beli, yang beli cuman garam, micin, gula, kopi aja. Yang lain nggak teman-teman, nggak beli. Saya ini dari ayam sampai apapun ya yang kita makan ini kita nggak beli karena kita nanam sendiri semua. Termasuk sayuran dan sebagainya itu cabai kita nggak pernah beli juga. Nah itu karena yang bikin boros itu teman-teman kita sayuran itu ya, setiap hari beli ke warung sedikit-sedikit itu yang bikin boros ya. Termasuk cabai, tomat, bawang, brambang itu saya brambang nanam sendiri bawang itu ya. Nah, semua yang dimakan orang kita nanam sendiri ya. Itu makanya saya di sini sebagai kelompok tani, semua yang di pasar itu saya nanam teman-teman. Nah, untuk tahun ini aja kita milon sama semangka berai tahun ini ya. Nah, bawang juga mungkin nanti bulan 2 baru mulai nanam. Bulan 2 tahun depan karena ini bibitnya belum jadi teman-teman. Itu baru mau nanam lagi bawang. Nah, kalau ini yang kita tanam hanya cabai, tomat, pisang, dan labu ya, labu waluh itu yang kita tanam. Oke teman-teman, terima kasih ya.
Semoga bermanfaat video-video kita ini teman-teman. Kalau mau nyimak, mau melaksanakan, mudah-mudahan selalu menonton video ini untuk motivasi ke depannya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.